Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, ucapan dusta, maka Allah tidak butuh kepada mereka yang meninggalkan makan dan minum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat, jemaah Menara Kadin Indonesia yang dimuliakan Allah. 14 hari sudah kita menjalankan ibadah puasa. 14 hari sudah kita ditempa dengan salat Ramadan, pesantren kilat Ramadan. 14 hari sudah kita merasakan lapar dan dahaga. 14 hari sudah terlihat kejujuran kita rasakan. Saudara-saudara, sekira pukul 10 atau pukul 11 menjelang siang, ketika perut terasa lapar menggigit, terbayang makanan yang enak, gurih dan nikmat. Pemandangan mulai terasa berkunang-kunang, kerongkongan kering haus mencekik. Terbayang minuman yang dingin, segar dan lezat. Kalau kita mau, kita masuk ke dalam kamar, dimakan semua yang enak, diminum semua yang lezat, rem belum sabar pun memudar, keluarga dan orang lain peduli amat. Tapi itu tidak kita lakukan, saudara-saudara. Semua itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita sadar orang memang tidak lihat, tapi Allah Maha melihat. Orang memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Bahkan yang berdetak di dalam qalbu itu tidak luput dari pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun wallahu 'alimun bidzatis sudur. Dia mengetahui apa yang ada di langit, mengetahui apa yang ada di bumi, dan mengetahui yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Bahkan Allah mengetahui apa yang berdetak di dalam jantung. Maka dari itu, saudara-saudara kaum muslimin, ini merupakan tarbiyah Ramadan. Tidak kita dapatkan di luar Ramadan, saudara-saudara kaum muslimin. Ketika tarbiyah ini tidak kita amalkan, saudara-saudara, maka kita berhadapan dengan apa yang dikatakan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi
illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali sekedar haus dan lapar. Kenapa? Karena dia belum bisa jujur dengan puasanya. Dia masih banyak dusta, dia masih banyak bohong. Dan warubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa syahar. Betapa banyak orang yang qiyam tarawih, kemudian diakhiri dengan witir, dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamnya itu kecuali sekadar ngantuk belaka. Ini yang merisaukan kita, saudara-saudara. Sudahkah kita meninggalkan kebohongan? Sudahkah kita meninggalkan kedustaan yang merupakan manifestasi daripada tarbiyah Ramadan, implementasi dari pesantren kilat selama Ramadan yang kita ikuti 14 hari 14 malam? Hadis tadi diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi malah mengancam, "Malam yada' qaula zur wal 'amila bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, ucapan dusta, maka Allah tidak butuh kepada mereka yang meninggalkan makan dan minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, mulai dari sekarang, mari kita mantapkan kejujuran kita, tinggalkan kedustaan, tinggalkan kebohongan. Kalau tidak ada artinya kita menerima pelajaran selama 14 hari 14 malam. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang yang jujur, bukan orang pembohong. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bila kejujuran sudah semakin langka, maka kedustaanlah yang merajalela, dan dari sinilah awal pangkal bencana. Bila kejujuran sudah semakin terkikis habis, maka kebohonganlah yang laris manis. Hoax, berita bohong, membuat hati semakin miris. Kejujuran bukan hanya ditekankan Allah di dalam Al-Quran, tapi juga disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Alaikum bis-sidq." Kalian wajib berlaku jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga,
jujur kepada masyarakat, jujur kepada bangsa dan negara. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran inilah yang membimbingmu kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan pada gilirannya nanti akan menghantarkanmu ke dalam surga. Sampai di sini ternyata masuk surga itu tidak susah-susah amat. Syaratnya hanya jujur, insya Allah masuk surga. Jujur, insya Allah masuk surga. Ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi sidqa. Tidaklah seseorang berlaku jujur, menghiasi kesehariannya dengan kejujuran. Tiada hari tanpa kejujuran sampai Allah mencatat namanya bersama orang yang jujur. Masya Allah, tidak banggakah kita? Satu-satunya di bawah kolong langit ini yang bergelar Siddiq hanya mertua Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita mau menjadi orang jujur, nama kita digandengkan, disandingkan dengan nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak banggakah kita? Tidak senangkah kita? Nah, oleh sebab itu, wa iyyakum wal kadhiba. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap sikap dusta, pembohong, culas. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itulah yang akan mengirimmu kepada dosa dan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa dan maksiat itulah yang akan menendangmu ke liang neraka yang sangat panas. Wa ma yazalul 'abdu yakutibu wa yataharral kadhiba. Tidaklah seseorang berbuat dusta, berlaku curang, menghiasi kesehariannya dengan kedustaan. Tiada hari tanpa dusta, tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa curang, sampai Allah menuliskan namanya bersama orang-orang yang dusta. Tidak malukah kita? Tidak risihkah kita? Nama kita tertulis bersama orang-orang yang dusta, bersama orang yang curang. Dan disinilah persimpangan jalan kita dengan kaum-kaum sesat, aliran-aliran sempalan, di mana bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kebohongan itu tercela, kejujuran itu terpuji. Tapi dalam aliran sesat, dusta itu adalah ibadah. Inilah yang disebut dengan taqiyah, saudara-saudara. Taqiyah artinya bohong, taqiyah artinya dusta. Ini bagian dari syariat mereka. Di sini persimpangan jalan kita Ahlus Sunnah dengan aliran sesat kaum sempalan. Namun saudara-saudara kaum muslimin, tentu tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Kalau semuanya jujur, tidak akan tercampur pertama dengan pertalite. Kalau semuanya berlaku jujur, tidak mungkin minyak kita yang ditulisan 1 liter nyatanya tidak sampai 1 liter. Kedustaan, kebohongan, keculasan, inilah pangkal hancurnya negara kita, saudara-saudara kaum muslimin. Mudah-mudahan ke depan negara kita dikelola oleh orang-orang jujur, berkat tempaan dengan tarbiyah Ramadan ini, saudara-saudara kaum muslimin. Kita berdoa bersama,
Semoga anak bangsa ini menjadi anak bangsa yang jujur, tidak lagi berdusta, tidak lagi berbohong, tidak lagi culas. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan diberikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.